Free Palestine! Free Watermelon! Free Palestine! Free Watermelon! Free Palestine! Saya di sini bukan hanya sebagai jurnalis, tapi terlebih saya sebagai manusia yang marah, manusia yang muak melihat penjajahan dan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Sekali lagi menjadi manusia untuk kita menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan kita melihat apa yang terjadi di Palestina. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Ada peristiwa menarik yang terjadi di kawasan Monumen Nasional. Majelis Ulama Indonesia telah menggelar aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di kawasan Monas. Dalam aksi tersebut, massa diperkirakan berjumlah 2 juta orang ini meminta agar Israel segera menghentikan serangan dan membebaskan Palestina. Bukan hanya rakyat sipil, Capres Anies Baswedan hingga Ketua DPR RI Puan Maharani dan beberapa kalangan artis serta pejabat hadir dalam aksi akbar tersebut. Di bawah terik matahari, kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana, tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya sampai ke rumah-rumah kita, menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan, saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat, peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur, dan dalam rekaman itu anak ini diangkat keluar. Lalu anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya terkubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah." Selain itu, terlihat juga Najwa Shihab berada di tengah massa tersebut. Ia mengaku hadir dalam aksi itu bukan sekedar sebagai jurnalis, tetapi juga manusia yang turut merasakan kesedihan para rakyat Palestina. Free Palestine! Free Watermelon! Free Palestine! Free Watermelon! Free Palestine! Saya di sini bukan hanya sebagai jurnalis, tapi terlebih saya sebagai manusia yang marah, manusia yang muak melihat penjajahan dan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Sekali lagi menjadi manusia untuk kita menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan kita melihat apa yang terjadi di Palestina. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Ia mengatakan, manusia yang marah, manusia yang muak melihat penjajahan dan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara di Palestina. Menurut Najwa Shihab, ia sebagai sesama manusia merasa muak karena aksi-aksi penyerangan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina. Ia juga mengungkapkan bahwa apa yang dialami rakyat Palestina akibat kekacauan yang dibuat Israel selama ini sudah sangat keterlaluan. Najwa juga mengatakan bahwa akibat kekejaman yang dilakukan Israel, banyak rakyat dari negara lain yang merasa kesal dan turut merasakan kesedihan yang dirasakan rakyat Palestina. Cukup menjadi manusia untuk menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan melihat apa yang terjadi di Palestina. Ia menyerukan kepada massa yang ada di sekitarnya untuk menyerukan kebebasan bagi rakyat Palestina. Free Palestine. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world, Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending a message of peace to the world. Never let violence goes unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send a message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan nampak emosional ketika menyampaikan pesannya untuk kemerdekaan Palestina. Momen itu terjadi saat Anies Baswedan berpidato dalam gelaran aksi bela Palestina di Monas. Anies mengatakan, "Kita berkumpul di sini untuk mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari salah satu negeri paling timur di bintang fajar kebangkitan Palestina." Anies kemudian meminta ribuan massa aksi mengikatkan syal bendera Palestina di tangan kanan dan merekam aksi hari ini untuk disebarkan di media sosial. Baginya, gerakan bela Palestina mesti disebarluaskan di media sosial agar dilihat oleh seluruh dunia. Free, free Palestine! 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, 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 Palestine! free, free, Palestine! free, free Palestine! Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Rekam kemudian kirimkan ke seluruh media sosial, biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka, dikirim pesan kemerdekaan untuk Palestina. Anies kemudian menyampaikan apresiasinya pada langkah pemerintah Indonesia yang berupaya membantu kemerdekaan dan warga Palestina. Ini bukan jadi janji, harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana, tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya sampai ke rumah-rumah kita, menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya.